Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku Matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Buku ini diterbitkan oleh Gelora Aksara Pratama atau saya singkat GAP ya biasanya, dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab 8 ya adik-adik, tentang pengolahan data. Dan sebelum kita mengerjakan soal ya, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran, dan tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan soal. Oke, langsung saja ya. Di sini untuk bab 8 ini sudah kita bahas semua ya, untuk soal latihannya. Dan di sini di akhir bab itu ada peta konsep sebelum kita ke latihan ulangan bab 8 atau latihan ulangan pelajaran 8. Nah, di sini masih kosong. Nah, ini akan saya lengkapi ya peta konsep ini. Nah, di sini ada 3 buah soal. Yang pertama ini pengertian data dan bagaimana cara mengumpulkan data. Soal yang kedua ya, cara menyajikan data itu ada 2 bentuk ya, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram batang, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Dan yang ketiga tentang membaca data dan menafsirkan data itu apa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pengertian data. Nah, apa itu pengertian data? Di sini sudah saya tuliskan adik sekalian ya, untuk pengertian data dan cara mengumpulkan data untuk soal nomor 1. Ini ya, dari pengertian data dulu berarti ya. Pengertian data ya. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, itu yang dimaksud dengan data. Jadi, catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Kemudian yang atasnya cara mengumpulkan data ya. Cara mengumpulkan data itu ada 2. Yang pertama diperoleh secara langsung ya. Contohnya melalui wawancara, yaitu kalau secara langsung. Atau mungkin dengan cara membagikan kuesioner ya, itu juga secara langsung. Kemudian yang kedua diperoleh dari sumber yang sudah ada, misalnya data dari Badan Pusat Statistik atau dari BPS, yaitu jadi ada 2 cara mengumpulkan data, yaitu secara langsung dan dari sumber yang sudah ada. Itu untuk soal nomor 1 ya tadi ya, di peta konsep. Kemudian untuk yang nomor 2 ini, data dapat disajikan dalam bentuk, ini ada 2 bentuk, yaitu tabel dan diagram batang. Yang kita pelajari yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyajian data itu seperti apa? Dalam bentuk yang pertama ini dalam bentuk tabel. Yang kedua, langkah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Oke, karena tempatnya tidak cukup, di sini juga saya tuliskan di kertas ya. Jadi langkah-langkah penyajian data. Yang pertama dalam bentuk tabel. Langkahnya yaitu kelompokkan data secara berurutan ya. Kita kelompokkan kemudian diurutkan ya, dari yang terkecil dulu ya sampai yang paling besar. Nah, selanjutnya hitunglah banyak setiap kelompok data ya. Misalnya data nilai ulangan siswa ya, dimulai misalnya nilainya dari 50 sampai 100. Nah, yang dapat 50 berapa orang? Nah, itu dikelompokkan. Misalnya yang 50 ada 2 orang. Kemudian yang 70 ada 6 orang. Nah, itu namanya dikelompokkan ya. Dan ini secara berurutan tadi. Kemudian setelah itu tuliskan data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel. Nah, sudah dikelompokkan tadi, kita tuliskan ke dalam tabel. Itu untuk penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua tadi dalam bentuk diagram batang. Ya. Dalam bentuk diagram batang, yang pertama buat sumbu tegak dan sumbu mendatar yang saling tegak lurus ya. Sumbu tegak atau sumbu Y dan sumbu mendatar atau sumbu X ya. Ini saling tegak lurus. Kemudian yang kedua, tuliskan jenis data pada sumbu mendatar ya. Jenis data itu di sumbu mendatar ya. Misalnya misalnya data hasil hasil panen jagung ya, hasil panen jagung dari tahun 2010 sampai 2015 misalnya lah. Yang sumbu
mendatarnya itu jenis datanya itu tahun 2010, 2011 dan seterusnya. Kemudian tulis angka yang menyatakan banyak data pada sumbu tegak. Lah ini misalnya hasil panennya misalnya berapa ton 2010, misalnya 5 ton atau 15 ton. Lah itu di sumbu tegaknya ya. Selanjutnya buatlah batang persegi panjang untuk tiap jenis data yang tingginya sama dengan banyak data tersebut. Lah ini kita tuliskan ya. Jadi saya berikan contoh aja adik sekalian, mungkin kalau masih belum jelas tentang membuat diagram batang. Lah ini contohnya yang di materi saja ya. Nah ini misalnya ada, nah ini misalnya data apa ini, ikan yang dipelihara oleh Pak Reza ya, ini misalnya. Jadi jenis ikannya itu ada lele, muzair, bawal, gurami. Kemudian banyaknya inilah. Ini tadi ya. Jadi jenis datanya berarti jenis ikannya kita tulis di sumbu mendatar atau sumbu X ya. Kemudian banyak datanya itu di sumbu Y. Nah, dari data di dalam bentuk tabel ini langsung kita masukkan. Kemudian yang perlu diingat juga dari sekalian ya, ini jarak setiap datanya. Kita lihat dulu di sini ya. Jadi kelipatannya nah ratusan, maka kita buat aja datanya mulai dari 100, 200, 300, lah terbanyak di sini ada 550, berarti kita buat sampai 600. Jadi nanti kalau di tengah-tengahnya itu berarti nah berarti di sini 50 ya, 550. Nah, ini misalnya 150. Nah, seperti itu. Kemudian langsung dimasukkan berarti ya. Lelenya ada 550. Nah, berarti nah kita cocokkan, ini berarti 550. Mujair ada 450. Nah, 450 ya. Kemudian bawal ada 350. Nah, 350. Gurami ada 400. Nah, seperti ini ya cara membuat diagram batang ya. Jadi sekali lagi untuk diagram batang langkah-langkahnya saya bacakan lagi ya. Buat sumbu tegak dan sumbu mendatar yang saling tegak lurus. Lah ini sumbu tegak dan sumbu mendatar ini dibuat tegak lurus. Kemudian yang kedua, tulis jenis data pada sumbu mendatar. Lah ini jenis datanya berarti jenis ikan pada sumbu mendatar. Kemudian tulis angka yang menyatakan banyak data pada sumbu tegak. Nah ini angkanya ya, menyatakan banyak data pada sumbu tegak atau sumbu Y ya. Kemudian selanjutnya buatlah batang persegi panjang untuk tiap jenis data yang tingginya sama dengan banyak data tersebut ya. Jadi tiap jenis data itu tingginya sama dengan banyak data. Ini masnya ya, tingginya. Nah, banyak datanya berapa di sini? Misalnya tadi lelenya 550 ya udah, tingginya berarti setinggi 550. Mujair 450 berarti tingginya juga setinggi 450. Itu ya adik-adik sekalian ya, cara membuat data atau langkah-langkah membuat data dalam bentuk diagram batang ya. Oke, kita kembali lagi ke peta konsep tadi ya. Oke. Selanjutnya nomor 3. Jadi nomor 1 dan nomor 2 sudah, kita ke nomor 3, pengolahan data ya. Yang nomor 3 ini membaca data. Apa bedanya membaca data dan menafsirkan data? Nah, membaca data itu menyebutkan informasi yang hanya tertulis ya. Menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada data tersebut. Nah, misalnya di sini ya, ada data berat badan siswa kelas 4 di tabel ini. Nah, kalau membaca data berarti di sini siswa kelas 4 yang berat badannya 35 kg itu ada 5 siswa. Ini namanya membaca data. Kemudian siswa kelas 4 yang berat badannya 36 kg ada 7 siswa. Yang berat badannya 37 kg ada 6 siswa. Ini namanya membaca data ya. Jadi menyebutkan informasi yang hanya tertulis. Kemudian menafsirkan data. Apa itu menafsirkan data? Menafsirkan data yaitu menemukan informasi lain mengenai data yang tidak tertulis. Nah, contohnya apa? Di sini misalnya ya. Nah, misalnya banyak siswa yang memiliki berat badan di atas 38 kg. Nah, berarti itu namanya menafsirkan data. Kita cari dulu di atas 38 kg di sini berarti 39 dan 40. Nah, yang berat-beratnya 39 ada 3 siswa.
40 ada 4 siswa, berarti kita tambahkan. Nah, itu namanya menafsirkan data. Jadi tidak tertulis secara langsung. Jadi kita perlu dua langkah. Yang pertama kita cari dulu yang di atas 38 itu berat badannya berapa, ya, 39 dan 40. Nah, kemudian setelah itu kita hitung juga yang beratnya 39 ada berapa siswa, yang beratnya 40 ada berapa siswa. Nah, seperti itu ya. Misalnya lagi jumlah siswa kelas 4 ada berapa, ya, misalnya ini. Nah, berarti kita hitung juga ini. Jadi banyak siswa kelas 4 itu ada berapa siswa. Nah, kita hitungnya berarti 5 tambah 7 lah, itu namanya menafsirkan data. Itu ya dari sekalian. Jadi tidak langsung tertulis di dalam data, itu namanya menafsirkan data. Oke, untuk peta konsep berarti sudah kita bahas ya. Kemudian untuk latihan ulangan pelajaran 8 atau latihan ulangan bab 8 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.